Udah. Oh, mau di-unmute dulu. Tes 1 2 3. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa di Philip Morning Market Call hari ini 28 November 2013. Indeks pada penutupan kemarin ini IHSG ditutup naik 0,38% atau tercatat naik 16 poin ke level 4.251. Setelah pada hari sebelumnya IHSG sempat turun, ini hampir 2%. Year to date IHSG turun 2,19%, sedangkan weekly 0,4%. Ada beberapa hal yang menyebabkan penguatan IHSG kemarin. Ini diantaranya adalah penguatan di indeks regional, terutama di bursa Shanghai dan Hang Seng, karena adanya harapan bahwa reformasi Cina ini akan terus mendorong pertumbuhan Cina ke depannya. Namun pelemahan rupiah, pelemahan rupiah ke level 11.884 per US dollar ini kemarin membatasi penguatan IHSG. Dari bursa regional, semalam ketiga indeks utama di Amerika Serikat ini ditutup menguat dengan Dow Jones naik 0,15% ke 16.097. S&P 500 tercatat naik 0,2% ke 1.807 dan Nasdaq naik 0,7% ke level 4.044. Ketiga indeks ini sendiri mencetak rekor tertingginya karena beberapa hal. Yang pertama, ini ada beberapa rilis data yang cukup menggembirakan. University of Michigan ini mengumumkan consumer confidence Amerika di bulan November naik ke level 75,1 yang lebih baik dari ekspektasi. Sementara itu, klaim tunjangan untuk pengangguran turun ke level 316.000 klaim. Ini juga lebih baik dari ekspektasi. Hanya data durable goods order saja yang turun 2%, yang lebih rendah dari ekspektasi penguatan 2,2%. Bursa Asia kemarin ditutup beragam dengan Nikkei turun 0,4% ke 15.449 akibat pelemahan dari yen. Kemudian Hang Seng sendiri kemarin naik 0,5% ke 23.806 karena Cina kemarin mengumumkan akan rencana investasi untuk tahun-tahun mendatang. Untuk hari ini, IHSG diperkirakan akan bullish dengan support di level 4.196 dan resisten di level 4.300. Ada beberapa market driver untuk pergerakan IHSG hari ini. Yang pertama, ini ada positifnya penutupan Wall Street semalam dan juga pembukaan bursa di Asia yang umumnya dibuka positif. Ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada IHSG untuk menguat pada hari ini. Namun adanya kembali pelemahan rupiah ini masih membebani untuk penguatan IHSG hari ini. Untuk rilis data ekonomi yang akan diumumkan, ini yang kemarin tadi seperti telah disebutkan bahwa US Durable Goods Order ini untuk bulan Oktober turun 2%. Dari sebelumnya naik 4,1%, jobless claim ini
berkurang 316.000 klaim dari sebelumnya 326.000 klaim, dan consumer sentiment untuk bulan November ini naik ke 75,1. Untuk hari Kamis sendiri, Bursa Amerika ini akan tutup libur Thanksgiving, sedangkan untuk Bursa Jepang, di ekonomi Jepang ada rilis data ekonomi CPI bulan Oktober yang diperkirakan akan naik 1,1% dari sebelumnya 1,1%. Kemudian ada pengumuman industrial production dari Jepang yang diperkirakan naik 5,1% untuk bulan Oktober. Dari Bursa Indonesia, dari ekonomi Indonesia sendiri belum ada rilis data hingga awal Desember mendatang. Untuk corporate news dan earning update hari ini, yang pertama dari emiten MDLN atau Modern Land Realty, di mana Japan Ion Mall melalui unit usahanya yaitu PT Ion Mall Indonesia membeli lahan milik Modern Land Realty senilai 45,6 miliar US dollar seluas 8,5 hektar. Perjanjian ini sendiri telah ditandatangani pada 22 November kemarin. Ion Mall ini berencana untuk membangun beberapa shopping mall di Jakarta. Berita selanjutnya dari Tower atau dari Sarana Menara Nusantara, di mana anak usahanya yaitu Protelindo menunda penerbitan obligasi senilai 2 triliun rupiah. Seharusnya sendiri obligasi ini terbit pada kuartal ketiga tahun ini. Namun Protelindo melihat kondisi pasar, Protelindo menunda rencana penerbitan obligasi ini. Untuk ide teknikal hari ini, saham yang dipilih itu adalah Salim Infomas Pratama atau SIMP, di mana ada pola trading ascending triangle pattern, di mana GMMA ini mengindikasikan adanya uptrend. Rekomendasi beli jika harga menembus level resisten 880 dengan target price di level 940 atau Fibonacci 161,8%, stop loss di 840 dengan Fibonacci 61,8%. Support untuk SIMP di level 780 dan resisten di level 880. Untuk sektor strategi, kami tetap mempertahankan dua sektor strategi kami, rekomendasi yaitu di sektor mining atau pertambangan dan miscellaneous industry atau aneka industri. Di mana hingga kemarin ini sektor mining telah turun 4,1% sejak kami rekomendasikan dan miscellaneous industry turun 4,23%. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Pertanyaan pertama mengenai perubahan satuan perdagangan, baik
lot size, yaitu dari 500 lembar menjadi 100 lembar maupun increment atau fraksi, apakah akan berpengaruh buruk pada market kita atau IHSG? Kami rasa justru dengan lot size tersebut ada beberapa dampak positifnya, yaitu antara lain investor dapat lebih memperinci ukuran perdagangan atau trade size-nya, yang dari semula itu harus setiap kali itu harus minimal 500 lembar, sekarang dapat istilahnya dicicil ya menjadi 100 lembar per kali trade atau per posisi, jadi keluar masuk posisi juga bisa lebih halus, sehingga grafik ekuitas di dana investor baik retail maupun institusional bisa lebih halus. Demikian. Oke, pertanyaan kedua mengenai Adaro yang sahamnya mulai turun harganya. Nah, memang kalau kita lihat turunnya saham Adaro tidak terlepas dari jatuhnya IHSG belakangan ini, termasuk sektor pertambangan yang turun kembali turun ya. Namun kami lihat bahwa Adaro saat ini memang masih sangat undervalued, dalam arti masih di bawah harga wajar yang kami proyeksikan dalam laporan kami, sehingga untuk long termnya, biarpun di akhir tahun ini memang sebagian besar saham-saham turun, kondisinya saat ini adalah sangat undervalued. Demikian. Oke, next question. Mengenai jobless claim US yang turun, apakah malah sebenarnya itu baik buat saham ya? Nah, bukankah itu menunjukkan akan dikuranginya Fed stimulus? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertama, memang kalau dari data-data ekonomi, secara teoretikal, kita lihat bahwa misalnya jobless claim turun, artinya ekonomi US membaik, harusnya saham menguat, dan seterusnya. Nah, tapi kita juga mesti ada saringan tambahan, yaitu kacamata pasar. Saat ini pasar sedang fokus atau terfokus pada apa? Nah, hal tersebut dapat kita ikuti dari berita-berita setiap harinya, ya, dimana apabila banyak berita yang mengatakan bahwa pasar lagi melihat Fed stimulus dan efeknya dari ekonomi US misalnya. Nah, belakangan ini kami perhatikan juga bahwa fokus pasar telah shift atau berubah dari yang tadinya sangat khawatir mengenai pengurangan stimulus, ya sudah agak mereda, sehingga data ekonomi yang ada yang positif hasilnya itu juga langsung bisa mengangkat pasar. Nah, kalau yang pada minggu-minggu sebelumnya itu, kalau data ekonomi positif di global, kemungkinan besar indeks-indeks saham global turun. Kenapa? Karena orang melihat bahwa kalau ekonomi US membaik, the Fed bisa mengurangi stimulus. Namun dinamika ini cepat berubah, sehingga saat ini yang dinamika yang ada itu adalah bahwa pasar melihat lebih melihat langsung ke data ekonomi sampai dengan hari ini. Baik, ada pertanyaan mengenai bagaimana sektor telekomunikasi untuk tahun depan. Oke, seperti yang sudah kami mention sebelumnya, sektor telekomunikasi kemungkinan besar akan tumbuh sekitar 8-9% untuk tahun 2014. Di mana hal itu bisa diartikan cukup flat pertumbuhannya, karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemungkinan akan sedikit mengalami koreksi di tahun depan. Di sisi lain juga kami melihat untuk sisi revenue secara keseluruhan di sektor telekomunikasi. Nah, sektor komunikasi sendiri sebagian besar revenue-nya disumbang oleh cellular voice, kemudian data internet dan IT.
dua kontributor utama ini, saya pikir tahun depan masih akan tetap bertumbuh. Kemudian jika kita melongok ke bagian expense, saya melihat operating expense dan depreciation and amortization sendiri dua komponen yang terbesar dalam pengurang dari keuntungan yang akan didapat oleh sektor-sektor komunikasi. Melihat dari sisi ekonomi bahwa ada kenaikan dari labor cost, kemudian dari sisi juga ada capex yang akan disumbang dalam beberapa emiten ke depan, saya melihat expense ini akan cukup bisa mempengaruhi sektor telekomunikasi ke depan, mengingat dari sisi revenue sendiri akan tertahan oleh pertumbuhan sektor industri telekomunikasi yang hanya sekitar 8,9%. Namun secara jangka menengah dan jangka panjang, kami melihat bahwa total revenue sendiri masih akan cukup baik. Mengapa? Karena setiap tahunnya sektor telekomunikasi ini masih cukup berkomitmen untuk bisa memberikan suatu layanan yang cukup baik bagi masyarakat, karena mereka tetap berinvestasi baik dalam hal network maupun dalam akuisisi untuk penguatan anak usahanya mereka. Saya pikir seperti itu. Dan untuk masalah tower, saya pikir kita harus melihat beberapa hal yang terkait akuisisi BTS di Jakarta saat ini. Karena sampai sejauh ini saya belum melihat kira-kira sejauh mana peluangnya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Pertanyaan mengenai PTBA dan ITMG untuk investasi ya, lebih baik pilih yang mana? Apakah saat ini sudah boleh masuk? Kalau untuk investment, kami secara fundamental kami lebih prefer atau lebih favor ke PTBA karena adanya power plant yang dimiliki oleh PTBA yang dapat mengkontribusikan kepada salesnya, yaitu dari penjualan listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa supply batubara atau produksi batubara emiten-emiten mining batubara itu sudah cukup banyak ya, namun demand global itu masih belum benar-benar rebound untuk batubara. Namun di PTBA dan Adaro mereka melakukan inisiatif untuk menyalurkan batubara, supply batubara mereka ke pembangkit listrik tenaga uap yang mereka operasikan. Nah, hasil penjualan listrik tersebut kami perkirakan akan menjadi sumber revenue yang cukup fresh untuk Adaro dan PTBA. Nah, jadi revenue untuk investment untuk long term horizon-nya kami rasa di antara PTBA dan ITMG kami lebih favor ke PTBA. Secara teknikal untuk PTBA saat ini trendnya long term-nya bullish, kemudian medium term-nya bullish, sehingga kami rasa secara teknikal pun timingnya sudah cukup bagus untuk mulai masuk ke PTBA. Namun untuk ITMG, teknikalnya masih belum mendukung, di long term-nya masih bearish dan medium term-nya bullish. Demikian.
bagaimana view Bank Mandiri. Oke. Saat ini Bank Mandiri saya lihat perubahan dari kuartal ketiga cukup baik dari pertumbuhan loannya mereka yang bertumbuh sebesar 23%, kemudian dari net NPL rasio mereka yang dimanage cukup baik. Net NPL mereka saat ini berada di posisi 0,53%, yang dimana hal ini mencerminkan bahwa perusahaan cukup baik dalam menjaga aset produktif mereka agar tidak turun. Di sisi lain juga mereka bisa terlihat bahwa memiliki efisiensi rasio yang cukup baik, artinya beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional mereka cukup dimanage dengan baik, yang dimana pada kuartal ketiga tahun 2013 ini saat ini berada di posisi sekitar 42,3% atau menurun dibandingkan dengan kuartal sebelum dengan year on year sebelumnya, yang dimana di level 43,3%. Hal ini bisa kita kaji lebih dalam bahwa ketika NPL suatu bank itu bisa dimanage dengan baik, maka kemungkinan net interest income mereka dari sisi interest income akan cukup baik juga gitu loh. Nah, kemudian juga dengan kondisi seperti ini, Bank Mandiri juga memiliki komponen kredit yang cukup terdiversifikasi dengan baik, yang dimana hampir 32% itu masih lebih disumbang oleh corporate segment. Dan seperti kita ketahui, Bank Mandiri juga cukup baik dalam manage sektor mikronya, di mana sektor mikro sendiri memiliki tingkat NPL, resiko NPL yang cukup baik, yang cukup buruk, yang dimana hal ini tentunya akan membawa kualitas kredit suatu bank jika ada terjadi efek negatif di segmen kredit tertentu akan membawa perlambatan dari sisi income mereka. Melihat hal tersebut, saya melihat bahwa Bank Mandiri saat ini juga cukup baik. Kenapa? Karena di sisi lain juga harus kita ketahui bahwa mereka banyak memiliki surat-surat berharga dalam bentuk obligasi pemerintah. Jadi ketika nanti ada terjadi krisis, mereka masih punya coverage yang cukup bagus karena mereka cuma memiliki investasi di surat-surat berharga milik pemerintah, yang dimana tentunya akan memberikan yield yang rendah dengan harga yang tinggi. Seperti itu. Jadi view saya untuk sejauh ini untuk Bank Mandiri masih cukup positif. Oke. Ada pertanyaan terakhir ini mengenai view dari HMSP. Jadi untuk industri rokok sendiri secara keseluruhan ini menurut kami sendiri memang telah termasuk dalam sunset industry. Pertumbuhannya di dalam tahun-tahun ke depan ini diperkirakan akan flat. HMSP sendiri untuk kuartal 3 2013 ini pertumbuhannya naik 13%. Namun adanya kenaikan biaya dari biaya bahan baku, kemudian ada kenaikan biaya tenaga kerja, dan juga kenaikan cukai rokok ini membuat laba bersihnya ini hanya tumbuh 1,6% untuk kuartal 3. Nah, dengan kenaikan tipis dari laba bersih ini, sedangkan di periode-periode sebelumnya laba bersihnya bisa naik 20%, maka tidak heran bahwa sama HMSP sendiri memang sekarang mengalami penurunan. Jadi untuk view kami sendiri ke depan mungkin lebih baik memilih jika ingin memang masuk ke dalam sektor consumer goods, itu memang lebih baik memilih sektor-sektor yang pertumbuhannya terjaga. Contohnya seperti barang-barang konsumsi seperti Unilever atau Indofood atau ICBP, atau ada beberapa lain yang lebih baik dari industri rokok yang memang pemerintah sendiri terus menaikkan cukainya setiap tahun sehingga pertumbuhannya memang kemudian menjadi lambat. Karena adanya keterbatasan waktu, hari ini untuk Philip Morning Market Call kami akhiri. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di Philip Morning Market Call besok pukul 8.30. Selamat pagi.